Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita bertemu untuk materi terakhir pada pertemuan mata kuliah desain eksperimen ya. Materi terakhirnya yaitu materi tentang kuasi eksperimen. Jadi penelitian eksperimen semu. Nah, apa sih yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini? Jadi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah kita akan melihat overview dulu dari desain kuasi eksperimen itu seperti apa ya, dalam artian konsep-konsepnya pada desain eksperimen itu seperti apa, dan kemudian kita akan mempelajari beberapa jenis-jenis dari penelitian desain kuasi eksperimen, yaitu ada yang namanya post-test only, post-test only with control, pre-test dan post-test, dan juga pre-test dan post-test with control. Oke, kita bahas satu persatu ya. Nah, jadi desain kuasi eksperimen itu adalah desain yang disebut sebagai eksperimen semu. Itu adalah penelitian yang tujuannya sama ya, tujuannya untuk mengevaluasi intervensi ya, mendemonstrasikan adanya kausalitas antara intervensi yang diberikan dan kemudian berefek pada sebuah dampak tertentu, tapi bedanya adalah dia tidak menggunakan randomisasi. Maka beda utama antara eksperimen semu dengan true eksperimen, kuasi eksperimen dengan true eksperimen adalah pada penggunaan randomisasi. Kalau pada true eksperimen menggunakan randomisasi, sementara jika eksperimen semu atau kuasi eksperimen itu tidak menggunakan randomisasi. Jadi prinsipnya sama, melakukan sebuah intervensi dan kemudian melihat efeknya pada variabel terikat, akan tetapi ketika melakukan intervensi tersebut, pemilihan kelompoknya itu tidak dilakukan dengan randomisasi sebelumnya aja. Jadi makanya kunci yang membedakan antara eksperimen murni dan eksperimen semu adalah randomisasi. Nah, kemudian desain eksperimen itu dapat menggunakan baik pengukuran sebelum intervensi dan setelah intervensi, juga bisa menggunakan control group ya, sama seperti ketika pada penelitian true eksperimen, akan tapi bedanya adalah pemilihan individu itu masuk ke dalam kelompok intervensi maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random gitu. Jadi dipilih oleh peneliti atau yang lainnya. Kalau tanpa randomisasi, kemudian gimana caranya mengalokasikan sebuah atau seorang individu itu masuk dalam kelompok intervensi atau kelompok kontrol? Jadi bisa partisipan itu memilih sendiri dia mau intervensi yang mana. Jadi kayak ditawari untuk menjadi responden penelitian, terus kemudian kamu mau jadi yang mana? Seperti itu tuh bisa ditawari milih seperti itu, atau dipilihkan oleh administrator ya, bisa oleh tidak harus peneliti, bisa oleh dipilihkan oleh petugas pengelompokan, atau misalkan eksperimen ini dilakukan di sekolah, itu adalah diberikan kepada gurunya, jadi gurunya yang memilihkan biar kelompok yang ini jadi kelompok intervensi, sementara kelas yang ini jadi kelas yang kontrol, misalkan seperti itu. Dan juga bisa juga oleh policy maker ya, atau kebijakan. Jadi misalkan kita mau melihat intervensi pada sebuah daerah yang lebih besar gitu ya, misalkan pada percobaan intervensi pada daerah ini dan daerah yang lain gitu ya. Nah, mungkin bisa jadi yang memilih menjadi kelompok yang menjadi intervensi itu adalah policy makernya atau istilah pengambil kebijakannya dan sebagainya. Jadi bisa oleh pihak lain atau bisa malah dilakukan pemilihan keduanya gitu. Jadi yang bersedia dan juga dipilih oleh pihak lain seperti itu. Nah, akhirnya kalau misalkan tidak dilakukan randomisasi, jadi sebenarnya apa sih kerugiannya ketika tidak dilakukan randomisasi? Yang pertama adalah ada yang disebut sebagai selection bias ya. Bias kan pokoknya yang bias itu nggak baik gitu ya. Jadi bias itu yang mungkin adalah selection bias. Jadi mungkin ada kemungkinan ya yang terpilih atau yang cocok atau yang memilih berpartisipasi pada penelitian dan kemudian menjadi kelompok intervensi maupun kelompok kontrol itu berbeda dengan yang tidak mau berpartisipasi gitu atau yang tidak dapat berpartisipasi. Jadi ada kemungkinan perbedaan karakteristik yang kemudian bisa mempengaruhi hasil penelitian. Dan kemudian perbedaan yang diobservasi pada dua kelompok tersebut itu dapat terjadi ya, baik seluruhnya maupun sebagian itu karena kedua kelompok itu memang nggak comparable gitu, nggak sebanding daripada hanya karena efek intervensi gitu kan. Kalau harapan kita, kalau pada penelitian dengan desain true eksperimen, setelah kita lakukan randomisasi, kita harap ada
namanya kelompoknya itu heterogen gitu ya, antara kelompok yang satu dengan yang satunya itu sebanding, bahkan pada faktor-faktor yang lain yang mungkin bisa mempengaruhi itu juga terbagi secara rata pada kelompok yang satu dengan yang lainnya, yang kemudian akhirnya ketika misalkan ada beda, itu bedanya benar-benar karena efek intervensi. Nah, sementara kalau tidak ada randomisasi, bisa jadi perbedaan hasil nanti pada variabel terikatnya itu bisa jadi diakibatkan bisa seluruhnya maupun sebagian itu karena memang ada aspek yang tidak sebanding antara kedua kelompok tersebut gitu. Semoga teman-teman bisa memahaminya ya. Jadi karena memang udah dasarnya beda ini variabel kelompoknya gitu ya, kelompok kontrol dan kelompok intervensinya karena tidak dilakukan randomisasi, akhirnya ketika dilihat pada variabel efeknya atau variabel intervensinya ya memang beda, tapi bedanya bukan karena intervensi, tapi beda karena memang kelompoknya itu tidak comparable, misalkan seperti itu. Misalkan untuk sebuah intervensi tertentu yang berkaitan dengan usia gitu ya, ternyata pada kelompok intervensinya memang usianya itu lebih banyak yang memungkinkan munculnya dampak, misalkan seperti itu. Nah, itu kan berarti bukan karena intervensinya, tapi karena beda karakteristik antara kedua kelompok tersebut, seperti itu. Oke, jadi kemudian kita perlu pahami juga bersama-sama bahwa kuatnya atau gold standarnya dari desain eksperimen itu adalah karena dia itu kuat pada validitas internalnya. Nah, sementara ketika kita melakukan desain eksperimen yang semu atau kuasi eksperimen itu ada atau muncul ancaman atau threat pada validitas internal yang akhirnya bisa mengurangi kekuatan validitas internal tersebut gitu. Yang padahal itu adalah ibaratnya kayak kekuatan dari desain eksperimen. Nah, munculnya karena apa? Bisa jadi pertama, ada istilahnya ambiguous temporal precedence gitu. Jadi ketidakjelasan tentang apakah intervensi itu terjadi sebelum outcome. Ini terutama terjadi pada desain kuasi eksperimen yang tidak mengecek kondisi sebelum atau kondisi baseline. Jadi misalkan pada desain post-test only. Desain post-test only itu akan menimbulkan keambiguan gitu ya, nggak jelas gitu apakah intervensi ini terjadi sebelum outcome gitu. Jadi benar nggak sih bahwa intervensi itu terjadi sebelum outcome? Nah, itu biasanya terjadi pada kalau yang desainnya adalah post-test only gitu. Nah, kemudian selection. Selection itu adalah adanya perbedaan sistematis kondisi karakteristik responden yang dapat menyebabkan efek intervensi. Nah, seperti tadi ya, jadi selection bias tadi itu bisa memunculkan adanya ancaman pada validitas internal ya, karena kita tidak tahu ya ketika baik si individu itu memilih sendiri menjadi kelompok intervensi atau kelompok kontrol atau mungkin dipilihkan oleh orang lain yang itu bukan karena acak gitu ya atau random, jangan-jangan ada perbedaan sistematis ya, baik dari sisi karakteristik responden itu yang akhirnya bisa mempengaruhi efek dari intervensi pada variabel dampak yang kita teliti, seperti itu. Kemudian ketika kita dilakukan pemilihan variabel pemilihan menjadi kelompok kontrol maupun intervensi yang tanpa randomisasi yang mungkin juga adalah bisa terjadi adalah adanya efek histori ya. Ada kejadian yang terjadi bersamaan dengan intervensi yang dapat mempengaruhi efek intervensi. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan ketika ini dilakukan tanpa adanya istilahnya random ya, randomisasi sebelumnya, bisa jadi ada hal-hal yang terjadi bersamaan yang itu merupakan sebuah confounding gitu ya dari penelitian yang tidak dikontrol karena tidak ada randomisasi tadi seperti itu yang bisa mempengaruhi efek intervensi. Misalkan melakukan sebuah intervensi antara sebuah daerah untuk diberikan treatment bagaimana mengurangi kejadian DB, misalkan seperti itu. Nah, ketika itu dilakukan tanpa pemilihan yang cermat atau pengontrolan yang cermat pada variabel confounding, bisa terjadi adalah misalkan DB itu kan musiman ya, DB itu kan musiman, pada musim penghujan dia banyak ada DB kan seperti itu. Nah, berarti ketika efek histori ini contohnya adalah bisa jadi gitu ya, ketika itu misalkan diukur ternyata itu bersamaan dengan musim DB yang hilang gitu. Jadi musim DB yang sudah mulai berkurang kayak misalkan ketika
musim-musim kemarau gitu ya yang nyamuk itu sudah berkurang banyak. Nah, itu akhirnya ternyata faktor historinya adalah mungkin faktor musiman gitu yang itu tidak dikontrol pada penelitian yang tidak menggunakan randomisasi seperti itu. Jadi itu kan mempengaruhi efek misalkan kita ingin melihat angka kejadian DB setelah atau sebelum dilakukan intervensi tertentu. Yang ternyata intervensinya itu ternyata setelah diukur pada yang post testnya atau yang pada akhirnya itu ternyata bersamaan dengan musim yang DB itu memang biasanya berkurang. Nah, itu kan berarti akhirnya mempengaruhi kita membaca hasilnya seperti itu. Kemudian ada juga istilahnya adalah regression to the mean, itu adalah ketika unit yang dipilih itu merupakan individu dengan nilai ekstrim yang akhirnya nanti dapat membingungkan hasil intervensi gitu. Jadi ada yang disebut istilah dalam statistik itu regression to the mean. Jadi misalkan individu-individu yang dipilih pada penelitian ini adalah individu-individu yang memang dia itu bukan mewakili kelompok masyarakat pada umumnya. Misalkan yang dipilih adalah kelompok-kelompok dengan tekanan darah yang tinggi gitu ya. Kemudian kelompok-kelompok yang dipilih dengan tekanan darah yang tinggi itu kan bisa dikatakan sebagai nilai ekstrim pada kelompok populasi yang umum gitu. Nah, kemudian ketika dilihat hasilnya memang ada beda, itu jangan-jangan tidak mewakili kelompok populasi yang sesungguhnya gitu. Yang akhirnya ketika itu yang memang biasanya yang dipilih adalah kelompok yang misalkan tekanan darahnya tinggi, itu kemudian ketika diukur itu adalah benar-benar karena ya memang adanya variasi pada misalkan variasi pada tekanan darah gitu. Jadi misalkan memang dia itu memang adanya variasi pada tekanan darah sehingga itu bukan dikarenakan adanya efek intervensi, tapi karena memang pada variasi terutama pada individu dengan nilai ekstrim gitu ya, dalam artian yang nilai tekanan darahnya misalkan contohnya untuk penelitian dengan tekanan darah itu tidak mewakili kelompok populasi yang sesungguhnya seperti itu. Next, berikutnya adalah attrition. Attrition adalah hilangnya responden yang dapat membuat efek buatan jika hilangnya itu berhubungan dengan intervensi gitu ya. Jadi misalkan ada kemungkinan untuk istilahnya respondennya itu berkurang gitu ya karena mungkin dia tidak berniat sesungguhnya benar-benar pengen menjadi kelompok intervensi maupun kelompok kontrol gitu ya. Tapi ini sebenarnya juga bisa sangat mungkin muncul pada desain yang true eksperimen. Attrition itu sebenarnya pada kedua baik eksperimen murni maupun eksperimen semu itu sama-sama mungkin muncul gitu ya yang bisa mempengaruhi validitas internal. Terus kemudian adalah faktor testing ya. Paparan pada tes dapat mengaruhi nilai pada paparan selanjutnya pada tes tersebut gitu. Jadi misalkan ini berkaitan dengan kuesionernya misalkan untuk menguji sebuah intervensi tertentu pada kemampuan kognitif atau istilahnya pengetahuan. Nah, ketika seseorang menggunakan desain eksperimen semu yaitu pretest dan posttest, kemudian pertama dia dikasih pretest dengan item pertanyaan yang sama persis dan dengan pertanyaan post-testnya bisa jadi ya mereka sudah paham dengan tes tersebut sehingga kayak mereka sudah belajar sendiri harusnya bagaimana, betulnya bagaimana yang akhirnya mereka juga bisa dibilang sudah terbiasa dengan tes tersebut gitu ya dan kemudian sudah tahu jawabannya yang benar itu apa gitu yang bukan dikarenakan karena intervensinya gitu yang misalkan bisa jadi kan gini orang tes terus kemudian oh dia nggak tahu nih pada beberapa materi yang ini, kemudian dia mencari tahu sendiri. Atau ketika melakukan intervensi, dia jadi lebih mempelajari banget untuk yang bagian-bagian yang memang dia tadi salah gitu. Dan misalkan apalagi kalau testingnya itu waktunya terlalu dekat. Jadi sangat mengancam validitas internal ya. Jangan-jangan bedanya antara nilai pretest dan postes itu bukan murni karena intervensi tapi murni karena efek istilahnya testing ini gitu. Orang dikasih tes yang sama kecenderungannya ya dia akan belajar pasti atau mungkin malah mencari tahu atau mungkin dia sudah terbiasa dengan instrumen yang digunakan itu gitu. Terus kemudian ada juga efek instrumentation ya, secara natural pengukuran itu ketika dilakukan berulang kali itu hasilnya bisa berubah sepanjang waktu ya seperti tadi orang terbiasa dengan pengukurannya dan kemudian dia kayak memahami tesnya itu dia secara paham dan memang secara umum ada juga efek bahwa secara natural pengukuran itu bisa berubah-ubah seperti itu apalagi untuk desain yang pretest dan juga post test gitu jadi bisa memungkinkan adanya perbedaan hasil.
Nah, jadi memang sebenarnya RCT atau Randomized Control Trial itu adalah golden standard untuk mencoba mengurangi adanya istilahnya treat pada validitas internal tadi. Tapi terkadang kita bisa menemukan ya kondisi-kondisi di mana tidak bisa dilakukan randomisasi seperti misalkan adanya pertimbangan etis gitu ya. Jadi misalkan ketika ada sebuah treatment pengobatan yang mana pengobatan itu adalah pengobatan yang bermanfaat bagi kelompok tertentu gitu, dan kemudian ketika misalkan pada kondisi dia itu menderita kanker, terus kemudian kalau dia dipilihkan pada kelompok yang kontrol yang mana itu tidak memberi harapan untuk istilahnya peluang survival yang lebih banyak, itu kan pertimbangan etis ya. Orang pasti pengennya memilih obat yang obatnya itu yang bisa membuat dia angka survivalnya tinggi gitu. Nah, ketika itu tidak bisa dilakukan kan akhirnya tadi ya pertimbangan etis itu tidak bisa dilakukan. Atau misalkan kesulitan dalam melakukan randomisasi subjek gitu. Jadi misalkan memang ketika dilakukan randomisasi itu dilakukannya itu sulit gitu ya, karena misalkan individunya itu bisa jadi apa namanya tidak cocok, atau kemungkinan kalau misalkan tadi kok kondisi yang berkaitan dengan kondisi bertahan hidup gitu ya, yang sehingga itu sulit dilakukan. Dan kemudian kesulitan merandomisasi berdasarkan tempat. Misalkan tadi ya di sebuah daerah gitu ya, daerah itu uh, istilahnya sama aja semuanya, terus kemudian gimana ini gitu. Biasanya itu dari sisi pertimbangan kebijakan si policy makernya gitu ya, akhirnya dipilihkan saja. Misalkan seperti itu, seperti ketika di sekolah gitu ya, kan itu kan biasanya randomisasinya berdasarkan tempat suatu daerah atau kelas seperti itu. Atau juga disebabkan karena ketersediaan atau jumlah sampel yang sedikit yang ketika itu dilakukan randomisasi akhirnya kurang baik atau kurang cukup gitu. Jadi akhirnya dilakukan yang tidak dengan randomisasi. Oke, tadi kita sudah bahas sedikit overview tentang bagaimana desain penelitian dengan kuasi eksperimen tersebut. Nah, sekarang kita akan mulai mempelajari tentang macam-macam gitu ya, desain dengan penelitian metode kuasi eksperimen atau penelitian eksperimen semu, di mana ada berbagai macam. Tadi yang pertama akan kita bahas adalah the one group post-test only design. Jadi ini adalah desain penelitian eksperimen yang tidak menggunakan kontrol dan hanya dites satu kali setelah diberikan intervensi ya. One group satu saja yang tanpa kontrol, berarti hanya kelompok eksperimen saja, kemudian diujinya hanya satu kali setelah diberikan X atau intervensi. Biasanya skemanya digambarkan sebagai berikut, bahwa X itu adalah intervensi, sementara 01 ini adalah tanda dari pengukuran yang pertama, seperti itu. Jadi intervention is implemented, jadi pertama kali dia dikasih intervensi, habis dikasih intervensi terus kemudian dikasih pengamatan atau observasi atau mungkin pengukuran ya, measurement, untuk mengukur variabel terikat. Jadi dia tidak dibandingkan dengan manapun, dia hanya satu kelompok eksperimen saja. Anda bisa bayangkan pasti desain ini punya banyak sekali kelemahan ya. Coba apa kira-kira kelemahannya? Ya, oke, betul banget ya. Jadi seperti yang mungkin Anda perkirakan tadi, bahwa desain dengan one group post test only ini adalah desain ekuasi eksperimen yang paling lemah. Lemah dalam artian apa? Lemah dalam membuktikan kausalitas dan juga memiliki banyak ancaman berkaitan dengan validitas internalnya. Jelas ya, karena dia tadi seperti sudah kita bahas, dia akan sangat sulit untuk membuktikan bahwa ini ambigu gitu ya. Jangan-jangan pengaruh pada variabel terikat itu tidak hanya disebutkan karena variabel intervensinya atau istilahnya perlakuan yang diberikan gitu ya, bisa saja disebutkan oleh hal yang lain yang mana kemudian juga tidak bisa dibandingkan dengan kelompok lain seperti itu. Jadi dia sangat kurang sekali untuk bisa membuktikan kaulitas, apalagi untuk menjelaskan bahwa benar sebuah intervensi itu bisa mengakibatkan terjadinya sebuah perubahan pada variabel efek gitu atau variabel terikatnya. Nah, kemudian kalau yang sekarang ini sudah ada perbaikan dari yang tadi gitu. Jadi kita kan mikir kalau misalkan yang tadi itu dia hanya mengetes setelah dia diberikan intervensi. Dia nggak tahu pada kelompok lain yang tidak diberikan intervensi itu akan seperti apa
hasilnya gitu kan. Nah, di sini pada desain yang berikutnya ini dia sudah menambahkan adanya pembanding. Akan tapi pembandingnya adalah non-equivalent group ya, karena kalau yang equivalent kan harapannya didapatkan dari randomisasi gitu. Jadi anggaplah kita hanya menentukan satu kelompok pembanding, yaitu kelompok kontrol seperti itu. Jadi desain yang ini adalah post-test only design with non-equivalent group, berarti dia memberikan intervensi ya, diberikan kepada satu grup, kemudian hasilnya dibandingkan dengan kelompok pembanding yang lain, yang mana hasil pemilihannya antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol itu tidak berdasarkan hasil randomisasi, maka tidak dikatakan sebagai ekuivalen ya, makanya dikatakannya sebagai non-equivalent seperti itu. Jadi ini adalah skemanya biasanya seperti ini. X adalah menandakan intervensi, ini adalah pengukuran pada satu kelompok satu kali, dan ini adalah pengukuran pada kelompok yang lainnya satu kali juga, seperti itu. Kekurangannya ya masih ada ya, masih ada kekurangannya untuk kelompok untuk studi yang skemanya seperti ini, karena penggunaan kelompok pembanding itu memang sudah membantu ya, sudah membantu jelas untuk mencegah adanya ancaman pada validitas internal sehingga dapat mengontrol variabel pengganggu dengan statistik, karena tadi kita bisa bandingkan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya, dan kemudian kita bisa mengontrol mungkin apabila terdapat ketidakseimbangan atau komparabilitas pada kedua kelompok tersebut gitu. Jadi lebih bisa menunjukkan adanya kausalitas seperti itu. Akan tetapi yang penting adalah karena tidak ada pretest atau istilahnya baseline data, maka akhirnya ada ketidakjelasan. Jangan-jangan nggak ada perubahan gitu ya antara yang dia diintervensi atau yang tidak gitu. Jadi nggak jelas apakah ada perubahan, apakah perbedaan yang muncul itu karena intervensi atau bukan gitu. Jangan-jangan ya karena memang kedua kelompok itu dari awal sudah berbeda gitu ya dari sisi variabel terikatnya gitu, dan yang itu disumbangkan oleh karakteristiknya, bukan karena adanya intervensi seperti itu. Jadi ketiadaan pretest atau baseline data itu akhirnya jadi tidak bisa membandingkan seperti itu. Apakah itu benar-benar berubah atau memang jelas-jelas ada beda dari awal seperti itu. Bisa dipahami ya teman-teman. Kalau nggak bisa, masih kurang bisa memahami, kita bisa tanyakan pada saat sesi sinkron pertemuan berikutnya ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah mencoba memberikan adanya pembanding gitu ya. Jadi one group pretest post-test design. Jadi kalau pada desain ini adalah dia diukur dua kali. Jadi yang pertama mengukur pretestnya atau kita katakanlah itu sebagai baseline. Kemudian dia diberikan X atau intervensi. Kemudian diukur lagi setelahnya gitu ya. Jadi single pretest measurement taken, pertama diambil pengukuran pertamanya sebagai pretest, berikutnya intervensi ya. Intervensi dilaksanakan, terus di situ dites lagi pengukuran yang berikutnya seperti itu. Skemanya biasanya digambarkan seperti ini ya. Jadi sebuah pengukuran diberikan intervensi, diberi penjelasan apa itu intervensinya, kemudian berikutnya adalah pengukuran lagi. Nah, kemudian akhirnya kalau misalkan kita membandingkan antara kelompok sebelum dan sesudah, maka kita bisa menganggap periode yang pertama atau baseline tadi itu sebagai periode kontrol gitu, yang akhirnya bisa memberikan penjelasan apa yang terjadi pada subjek jika tidak diintervensi gitu. Jadi pretest tadi bisa memberikan gambaran bahwa kalau satu kelompok ini kita tes tanpa adanya intervensi terlebih dahulu, itu seperti apa hasilnya gitu. Nah, ini sebenarnya sudah memberikan bukti kausalitas bahwa misalkan terjadi ada perubahan, maka perubahan itu bisa jadi disumbangkan oleh intervensi yang diberikan, karena kita tahu posisi sebelumnya itu seperti apa dan kemudian setelah diberi intervensi seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian sempurna lagi adalah jika dilakukan pretest dan posttest with control. Kalau tadi kita bisa membandingkan memang sebelum dan sesudah, berarti kita bisa membuktikan bahwa ketika misalkan itu ada perubahan, itu disebabkan karena intervensi. Tetapi kita masih punya kekurangan dengan desain yang sebelumnya tadi. Dengan pretest dan posttest yang one group saja, itu yang tidak bisa kita temukan itu adalah bagaimana jadinya kalau dia tidak diberikan intervensi gitu. Jangan-jangan secara alamiahnya ketika orang diberikan pretest satu kali dan kemudian diberikan pretest yang kedua, memang pada umumnya orang itu akan paham dengan sendirinya gitu ibaratnya, atau akan mengalami perubahan dengan sendirinya, yang mana akhirnya
hal itu, perubahan itu yang pada variabel terikatnya itu bukan disebabkan oleh intervensi. Nah, makanya kemudian ada desain lagi yang untuk menyempurnakan hal tersebut gitu ya, untuk menyempurnakan bahwa oke, kita melihat kondisi sebelum dan sesudah gitu ya, sebelum dan sesudah diintervensi, kemudian dengan cara dibandingkan dengan kelompok lain yang tidak mendapatkan intervensi untuk memastikan jika misalkan ada perubahan pada yang kedua ini itu adalah perubahan yang memang disebabkan oleh intervensi, bukan karena perubahan yang secara alamiahnya terjadi perubahan ketika itu dilakukan pengukuran 2 kali dalam waktu yang berselang cukup lama, seperti itu. Nah, jadi akhirnya ada desain semu yang berikutnya, yaitu ini ya, pretest dan posttest yang dibandingkan dengan kelompok kontrol, hanya saja pengalokasian apakah dia masuk kelompok intervensi maupun kelompok kontrol tidak dilakukan dengan randomisasi. Nah, itu adalah penanda yang jelas yang membedakan antara kelompok yang true eksperimen dengan yang quasi eksperimen. Jadi dengan adanya pretest pada intervention, pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol, itu akhirnya memungkinkan kita bisa mengetahui komparabilitas awal grupnya gitu. Jadi kalau kita tahu baseline datanya kan kita bisa, oh iya nih awalnya misalkan kita katakan sama, oke berarti sama-sama ya. Jadi asumsinya jika kelompok intervensi dan kelompok kontrol itu nanti sama saat pretest, lebih kecil kemungkinan ada perbedaan akibat variabel pengganggu pada kelompok gitu. Jadi kalau kita bisa bisa menemukan kelompok yang comparable ya dari kelompok intervensi dan kelompok kontrol dengan cara kita tes dulu gitu ya, kita tes dulu di awal gitu ya. Akhirnya misalkan nanti ada perubahan, kecil kemungkinannya itu akibat adanya variabel pengganggu gitu. Jadi kita harapannya sih ketika kita melakukan pretest itu antara kelompok intervensi dan kelompok kontrolnya itu kalau bisa sama gitu. Jadi baseline datanya itu ya samalah, bermiripan antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol, sehingga kita bisa katakan kelompok tersebut adalah comparable seperti itu. Nah, prosnya atau istilahnya keuntungannya menggunakan desain yang pretest dan posttest dengan control group ini, penggunaan pretest dan control group itu jelas mengurangi ancaman validitas internal ya. Dia menghilangkan kemungkinan adanya keterbiasaan responden dengan adanya pengukuran ya, atau bias measurementnya tadi gitu ya, bias akibat adanya pengukuran, kemudian bisa menghilangkan keambiguan apakah itu disebabkan oleh benar-benar variabel intervensi atau bukan, dan kemudian ketika kita asumsikan sama maka kita bisa mengontrol tentang variabel pengganggunya gitu. Jadi hanya saja ya karena kedua kelompok tadi itu tidak ekuivalen dan merupakan bukan hasil randomisasi, itu bisa memungkinkan adanya selection bias ya. Selection bias terjadi terutama ketika pemilihan subjek yang menyebabkan perbedaan karakteristik antara kondisi responden yang dapat menjadi pengaruh pada perbedaan efek intervensi. Ini jika misalkan tadi masih ada kelompok-kelompok tertentu, dalam artian ketika dipilihnya yang bisa jadi yang memang secara kondisi karakteristik itu memungkinkan terjadinya perubahan pada ketika akhir dievaluasi kepada variabel terikatnya gitu. Jadi bisa mempengaruhi perbedaan efek intervensi gitu. Yang ini bisa terjadi disengaja dan bisa juga tidak disengaja seperti itu. Nah, jadi ini adalah hierarki dari desain kuasi eksperimen. Hierarki ini menunjukkan adanya semakin semakin ke bawah ini itu akan menunjukkan bukti kausalitas yang semakin baik. Jadi tadi yang saya jelaskan itu hanyalah sederhananya saja. Sebenarnya ketika dilaksanakan ada variasi desain atau skema penelitian dengan desain eksperimen semu gitu ya. Ada banyak banget gitu. Ada yang cuman one group post-test only design, ada one group pretest post-test design. Kemudian one group pretest post-test using double pretest gitu. Jadi 2 kali pretest pretestnya itu double gitu. Ada juga one group pretest post-test design non-equivalent non-equivalent dependent variable. Ini dites 2 kali yang pakai kelompok yang non-equivalent. Jadi ini adalah dari urutan buktinya juga, kalau yang desain yang ini adalah yang bukti kausalitasnya paling rendah, semakin ke sini semakin baik gitu ya. Ada juga yang belum tadi kita pelajari ya, yaitu the remove treatment design. Jadi misalkan dia dikasih treatment, habis treatment terus di remove treatmentnya.
Terus kemudian dilihat efeknya. Ini adalah variasi dari desain eksperimen ini. Jadi pada kelompok intervensi dicek pertama gitu ya. Pertama pretest, kemudian post-test, habis post-test terus dihilangkan pada variabel yang diintervensinya gitu ya. Jadi variabel intervensinya dihilangkan terus kemudian post-test lagi. Tapi ini hanya bisa dilakukan kalau hal itu memungkinkan ya gitu. Memungkinkan di remove gitu ya. Kayak misalkan kalau obat gitu kan masih bisa memungkinkan untuk di remove. Kalau pengetahuan saya kira nggak bisa ya kita mencuci otak biar kemudian kita hilangkan pengetahuannya, itu suatu hal yang sangat impossible gitu. Jadi makanya ini tadi remove treatment itu juga bisa, ada juga repeated treatment design gitu ya. Jadi diulang tapi kemudian dicoba pada kelompok yang lainnya. Ini hampir mirip dengan crossover ya, tapi pada desain yang tidak dirandomisasi seperti itu. Jadi bedanya pokoknya kalau dengan yang true eksperimen itu adalah randomisasinya. Kalau tidak dilakukan randomisasi ya jelas itu adalah quasi eksperimen. Berikutnya lagi adalah tadi ya dengan non-equivalent group dibandingkan dengan non-equivalent group gitu ya. Terus kemudian mencoba menggunakan control group, baik itu diukur dengan pretest maupun dengan post-test. Kemudian diupayakan dengan, ada juga mencoba menggunakan dengan double pretest, ada juga yang dicoba dengan menggunakan switching replication gitu ya. Jadi kayak ada yang dites 2 kali di akhir, ada yang dites 2 kalinya double pretestnya yang di pretestnya untuk yang kontrol gitu. Nah ini memberikan istilahnya penambahan untuk meningkatkan validitas internal. Jadi semakin ke sini itu semakin tinggi bukti kausalitas ya pada desain studi untuk quasi eksperimen ini gitu. Jadi yang paling cocok itu adalah ya ibaratnya kayak yang paling mungkin dilakukan untuk mahasiswa, dan kemudian juga dari sisi bukti kausalitasnya yang paling baik adalah itu tadi ya, coba dengan menggunakan pretest post-test, kemudian ada kontrolnya gitu. Jadi pretest post-test dengan kelompok kontrol dengan pembanding itu udah yang paling, menurut saya paling baik ya untuk membuktikan validitas internalnya. Dan kemudian juga masih mungkin dilakukan karena randomisasi itu kan memang suatu hal yang sulit gitu ya, secara teknis itu memang sulit dilakukan dan kemudian ribet gitu ya, dan butuh waktu yang panjang juga untuk bisa dapat kelompok yang comparable, untuk bisa memilih sampel yang nanti akhirnya comparable. Jadi dengan menggunakan tanpa randomisasi, maka ini ya bisa mengurangi waktu, mengurangi sumber daya, dan kemudian materi yang jelas ya, dan akhirnya memungkinkan untuk misalkan kalian teman-teman mahasiswa nanti ya pengen studi eksperimen gitu ya, kalian bisa menggunakan yang kuasi ini, tapi kita upayakan dengan yang bukti berkaitan dengan validitas internalnya yang baik, yaitu yang ada pretest post-test dan kemudian ada kelompok pembandingnya atau kelompok kontrolnya gitu. Nah, kemudian ada juga sebuah desain yang itu disebut sebagai time series design. Kalau time series design itu dia dilakukan pengukurannya itu berkali-kali, yang pretest dan juga post-testnya itu dilakukan berulang kali gitu. Nah, ada yang time series biasa gitu ya, ada juga yang disebut sebagai interrupted time series. Nah, nanti kalian akan belajar interrupted time series itu nanti setelah UTS gitu ya. Itu adalah bentuk dari alternatif untuk melakukan penelitian desain eksperimen juga, yang mana itu sebenarnya juga mudah, memang dilakukannya jelas tanpa randomisasi ya karena ini masuk dalam kuasi eksperimen, tapi dia juga bisa memberikan bukti berkaitan dengan validitas internal yang baik sehingga kausalitasnya juga baik. Begitu teman-teman. Jadi ini adalah overview dari desain kuasi eksperimen, ada banyak ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya tutup. Kalau ada pertanyaan nanti teman-teman bisa tanyakan ketika saya sinkron. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.